dari EVOS, Zaska. Diambil Zasnya. 60% hero dari tim Liquid ID diambil semuanya sama EVOS Glory. Ya, baru 3 yang sudah terdeteksi kali ini. Tapi mungkin kasusnya agak sedikit berbeda. Karena mereka megang Zuxin yang punya power untuk melakukan gangguan terhadap frontliner yang ada dimiliki dari tim EVOS tanpa harus banyak effort. Nah, disenterin kan. Itu skill paling menyebalkan sih untuk Wah. 2024, disenterin Zuxin. Iya, disenterin Zuxin, apalagi kalau udah pakai dia S Queen terbang. One mungkin. S Queen One tuh kayak, aduh Wah, mama. Queen One Glowing One sih combo paling ini ya, Capek paling banget kan? mengerikan lah buat Zushin. Apalagi dengan Clock of Destiny, harusnya dua-duanya sih. Hylos, Zushin, dia suka untuk menggunakan Clock of Destiny. Ya. 800 mana untuk Hylos sama dengan 1200 HP. Ditambah Belum lagi dengan Clock of Destiny dapetin 400 gratis, 1600 dengan satu item loh. Iya kan, belum lagi gift-nya Be. Ketika Iya. darahnya berkurang kan setengah, itu langsung nembak lagi kan. Hybrid defense-nya juga, paket lengkap nggak sih ini? Lengkap banget. Ini gue suka sih band dia terhadap sosok dari Roger. Kenapa? Pertama, dia untuk menutup just in case ada assassin kembali yang dimainkan oleh sosok seorang Anapel. Kedua juga mereka menutup ke arah early snowball. Kalau misalnya Franz gagal di situ, itu akan menjadi kapal yang karam untuk EVOS. Iya. Mungkin ada hero-hero factor lagi yang di-ban kah? Karena gue jujur ngelihat mungkin Anapel kalau mau maksa pen assassin agak berat jujur ya. Iya. Apalagi Alphanya udah di-ban juga kan. Sekalipun assassin yang tersisa cuma Nolan loh di sini posisinya. Joy maybe. Joy melawan Fanny yang bisa langsung targeting on point seperti itu cukup beresiko dan lawannya Hylos. Aku setuju banget. Pertama, Assassin kayak gak ada iya. yang oke sebenarnya. Fighter, Bane mungkin paling oke menurutku bahkan di karena sini. kalau Joy itu, dia akan dengan sangat mudah dan gampang dimakan. Datang tumbangin pulang, Iya. apakah datang cutthroat gagal Iya. mundur. Ya That's it. beda mungkin kalau Anavel punya strat dengan Saber Jungler itu mungkin lebih pasti untuk menangkap Fanny-nya. Untuk Fanny only berarti. Untuk Fanny only. Tapi kalau untuk keseluruhan Berat sih, aku lebih suka Bane-nya. Aku suka Ben sih, dia bisa putusin kabel dan Glue. wah itu agak cukup tinggi sih memang. Ya karena mereka udah tahu kali ya, kalau misalkan ya Zeus ini udah pasti bakal jadi mid laner, sehingga nggak mungkin ada yang namanya Vexana atau Faramis. Dia kalau misalnya itu bisa kelihatan banyak ya Liv. Dia kalau bisa nunggangin ke arah Hylosnya apalagi. Enak sih harusnya ya. Siapa yang cita-cita? Dijamin enak. Ditunggangin Blue. Tapi kalau ngeliat dari Hylos, ini kayaknya memang ini Be, konsepnya adalah cari experience badan gak sih? Karena Harusnya experience sih. badan sekarang juga kan masuk ke dalam pool kan, dari Iya. dulu kan. Tamus, Terisla, Atau kalau misalkan buat Terisla sekalipun fine-fine aja sih buat tim Liquid ID. Mereka makin memperkokoh nggak sih lini depannya? kalau si Romer, Wah. Harit. Wah, Dan ini- cowoknya Widi tuh ngeri banget. Power. Cowoknya Iya. Widi ngeri banget. Ini kayak jatuhnya hampir 3 pemain dari tim Liquid ID dikasih hero powernya masing-masing. Cho, Iya. Harit juga, ada Fanny juga salah satunya. Dan Tapi apa jawabannya nih? wait, ini dari Chow, follow up damage-nya agak susah nih. Mid lane-nya bukan typical burst. Fanny? Dia bakal main sama Fanny kayaknya, Lim. Iya, berarti dependent banget sama pattern-nya Fanny nih. Iya. Sekali pattern-nya Fanny terbaca, harusnya itu dari EVOS bisa ngindarin. Atau cowoknya yang bakal main di XP lane. Kita tahu bahwa memang tim Liquid Philippine Sunford pernah memainkan hal tersebut. Chow di XP lane, Thunderbelt first item, rotasi terus. Mainnya bareng sama Romer dan junglernya. 3-man move-nya yang cukup unik, jadi mid lanernya dibiarin sendirian dan sekarang langsung. Wah, ini dia. Seperti yang aku bilang, anak muda suka menantang resiko. Tapi itu yang dibutuhkan untuk seorang jungler, apalagi dengan kemampuan bermain dengan assassinnya. Kalau dia nggak dimaksimalin sama potensinya, itu mubazir. Itu Iya, buang-buang kesempatan apa yang sudah mereka miliki. Ya, waste of talent. Wow, tapi Lancelot ya sebagai last pick nih salah satu hero nyaman juga dari Anapel yang kita juga bakal ngelihat di playoff season kemarin. Itu masih dimunculin. Iya. Apalagi kalau ngomongin soal Lancelot sekarang, itemnya bisa bervariasi. Ada Endless Barrel, Thunderbelt, War Axe juga yang bisa dibawakan. Sehingga Yap. durability-nya pun gak bakal kalah ketika berhadapan dengan Fanny. Dan hati-hati dengan damage-nya ya. Karena sudah orang jarang banget pakai Lancelot. Jadi kita nggak terbiasa dengan damage-nya. Tiba-tiba eksplosif dan kita lihat nanti. Apakah pemanasan permainan Fanny dari seorang Favian berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 untuk mereka? Atau EVOS Glory sang macan bangkit dari tidurnya? Mari kita saksikan bersama-sama. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the... Satu langkah lagi bagi regenerasi dari tim Liquid ID mampu mendapatkan kemenangan pertama dari mereka
Namun, EVOS ini bukan lawan yang bisa dianggap remeh juga Wah, dengan hero gila. powernya Anavel. Apalagi Anavel dengan Lancelotnya. Kedua mental EVOS kita tahu, epic comeback selalu ada di dalam dirinya. Tapi pok damage-nya. Cloud Oh, lihat Cloud cover wow, Flicker. tapi kali ini masih bisa selamat dengan Flicker di depan sana. Winnie bakal coba dipaksa. Nampaknya Dreams gagal untuk mendapatkan Winnie dan di depan sana Dreams harus terkena first blood. Karena Flicker, karena Prime Wars, karena jalan untuk pulang. Salah target sepertinya, Be. Widhi lebih possible di kill kan tadi? Iya, dan flickernya juga. Agak sedikit waste sebenarnya. Ditambah lagi tadi Rapture yang dipilih, pantesan kali ini YSKL lebih punya damage di early game. Tapi 4 tenacity, bos. Ini udah mode super safety parah ini dari EVOS. Ya, karena siapapun yang terpick off akan menjadi ancaman. Gak ada Purify dari EVOS Glory. Membuat Widhi bisa target siapapun termasuk Anavel. Ya, Anavel kali ini kita lihat agak sedikit terganggu dengan pergerakan Widhi, tapi informasi yang telah didapatkan dari sosok seorang Widhi membuat dari Iron Siki ini bebas. Dan kalau misalnya Fanny-nya dari seorang Favian lebih fokus ke arah seorang Brand, itu akan lebih mahal banget sih. Dan akan membuat pasukan dari EVOS Glory mereka kehilangan tempo powernya. Lihat, Fanny-nya cuma lewat belok kiri aja. Tapi kalau menurut aku, kalau Favian gak maksimalin gold lane-nya, ini bisa jadi comeback loh, Lim. Ya jelas, jelas banget bahkan. Kayak targeting ke arah gold lane. Ini matchup yang sama loh. Cuman dibedain aja orang yang pakai. Iya, itu dia pertanyaannya. Apakah Haritnya akan lebih unggul? Karena kebetulan kita tahu ya bagaimana power dari early game-nya Harit. Magic damage juga. Maksudnya ditutor. Ditutor Nah, nih. kita lihat apakah Brans ditutor oleh Iron Siki? Kebetulan kayaknya lagi adu pok damage dan aduh, halo. Oke, Favian kayaknya memilih untuk kayak cuma memberikan sedikit pressure aja. Cloud di depan sana belum bisa dimakan, tapi YSKL dan juga kawan-kawan tidak punya damage yang cukup capable. Dengan tidak adanya puncher, Anavel memilih untuk mundur dan kayaknya akan rotasi ke arah orange terlebih dahulu sih. Kayak semua lane-nya ada pressure. Dari Semua tim Liquid lane-nya, ID. betul. Semua lane-nya. Gold lane tadi tiba-tiba ada Favian, di bottom lane juga kebetulan YSKL datang. Dan Widhi dia di area jungle. No way. Dengan Fanny berhasil mendapatkan shuttle yang pertama. What? Itu adalah sebuah kemunduran besar untuk EVOS. Karena mereka berhasil membuat Fanny yang depending on Purple Buff mendapatkan turtle pertamanya. Dan Snowball, kalau dipegang tim Liquid, EVOS berbahaya sekali. Tapi susah sih memang. Tadi early-nya agak susah kan. Be. Di mid-nya aja udah chaos banget. Dan mereka kalah wave. Iya, nggak ada flicker juga kan dari kebetulan dari Dreams. Jadi sekarang lebih ready mungkin untuk ngelakuin setup team fight. Karena Anavel dia udah dapetin level yang ke-6. Dia lebih ready kayaknya untuk sekarang melakukan 3-man move. Oke, tapi melihat ke arah Widhi juga harus respect dengan damage yang diberikan dari Anavel. Bahkan itu bisa dikeluarkan. Well taken on point bahkan Cutthroat. It's the pick up Widhi featuring Favian. Cutthroat yang on point membuat pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan jungle yang paling mahal di tangan dari EVOS untuk early game. Gak expect sih kayaknya itu. Itu kayaknya terlalu cepet gak sih buat di-expect, Lim? Even Lancelot, seperti yang kita sempat mention sebelumnya, Widhi pun bisa kick Lancelotnya langsung. The Way of Dragon Flicker. Udah lama kita nggak lihat gerakan seinstan itu tanpa pikir panjang. Oke, Iron Siki berhasil mencoba untuk menghindari Dreams, tapi target utama dia adalah Brans ketika Favian datang berikan pelanggan Brans. Kali ini berhasil menghindari damage yang diberikan dari Favian. Tapi YSKL is coming. Cutthroat dikeluarkan Brans. No way to run. Gak ada jalan untuk pergi dari kegagalan di arah top lane untuk mempertahankan Brans. Oh my god, apa yang terjadi dengan EVOS? Mereka seakan bingung dengan rotasi yang selalu diunggulin tim Liquid ID. Ya, ditambah lagi dengan tadi ya, ketika point pick off sudah mulai tercipta. Dan ternyata Iron Siki dia ngelewatin Earthshaker dengan satu kena dash. Dia berani banget, dia Dia masuk. berani, dia tahu hero powernya di early game. Dan sekarang dengan adanya Starlim Sight ini akan membuat early game-nya makin lebih kuat lagi. Miss. Menuju ke arah yang salah, tapi dengan adanya Cutthroat dikeluarkan di depan sana. What? Melakukan pakai Camel Steel. Ini diberikan dari Favian, fokuskan Dreams. Oh my God. Satu poin kill is on point. Dari Favian, what a still Camel from Favian. Itu dia, Be, kenapa gue bilang Fanny-nya itu power. Iya, kita tahu soal Fanny-nya power. Tapi ternyata kita nggak expect bahwa memang Land of Dawn dijadikan taman ayun-ayun oleh Favian. Lihat permainan Taman Ayunan Naning Nina Nung membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka punya power untuk melakukan zoning out. Dan kalau kali ini turtle yang kedua di tangan dari tim Liquid kembali. Iron Siki bakal punya power lebih untuk bisa nge-zoning out sosok seorang Brans. Liquid sih harusnya untuk Ya, turtle selanjutnya. ini udah pasti di tangan Liquid di depan mata. Ini Free. yang mengerikan adalah laningnya Brans. Brans yang agak cukup sulit untuk keep up sama laning di depan My Cutthroat. God. Wow. Di start point, lihat Favian.
Kali ini tanpa ada alasan dapat satu point kill. Duel serangan dengan point. Membuat Iron Siki mendapatkan Flavi. Mencoba untuk menunggangi seorang Widdy. Di depan sana damage yang diberikan. Tapi Flavi akan coba ditarik keluar lagi dari base-nya. Dan bahkan kali ini Agro Turret yang on point. Membuat para pasukan dari Team Liquid gagal. Karena damage yang diberikan tidak ada. Meanwhile dari bottom lane out of nowhere. Solo pick up kembali Fabian. Wih gila dia pede banget ini main Fanny asli. Solo killnya kalkulasi damage-nya matang banget. Dan sekarang udah megang laning jauh dan datang lagi. Datang lagi. Selama masih ada Cutthroat, Dia bahkan lihat dari pasukan tim EVOS. Mereka bahkan harus menurunkan Dreams. Seimbang terus di tangan dari seorang Brans. Wow. Dan ketika nanti Aran udah punya Blade Armor, Profesor KB itu kasusnya akan berbeda. Zoning yang bakal lebih maksimal, Prof. Siapa yang membiarkan Favian memasak dengan 5 kill dan Lethal Ignition yang selalu ready? Karena tentunya bakal langsung aktif dengan adanya Heptasis ditambah dengan Malefic Roar yang ready sekarang juga. Ini siapapun dari lini depan, even Flavi aku yakin pasti bisa di instant kill sama Favian. Dan lane jauhnya udah mulai dipegang juga. Bottom lane-nya 4-man move. Semua damage-nya bakal cukup untuk Widdy dengan The Way of Dragon-nya. Siapapun yang di-kick sama tim Liquid ID, ini pasti bakal menjadi point kill bagi mereka. Oke, lihat mereka coba untuk memberikan buying time dengan adanya 4-man yang udah terlihat di arah bottom lane. Dan satu permainan laning jauh yang belum bisa dipegang oleh tim EVOS akhirnya dipegang sama tim Liquid nih, Li. Oke bahkan kayak Dreams memasak ke arah depan, masih ada Purify Games ada day 2 serangan dia gagal. Mereka coba untuk memaksa menuju ke arah Dreams, tapi nampaknya Aran is coming. Widdy nggak bisa bertahan dengan cukup lebih lama lagi. Pertukarannya Romer dengan sama Romer, tapi akan lebih banyak di tangan dari tim EVOS. Karena Pras udah nggak ada jalan untuk pulang. Dengan adanya Aran melakukan body block, membuat tim dari EVOS tidak bisa mendapatkan point kill. Iron Shiki, coba dipaksakah? Kalau dipaksa Brans tumbang. Gua jamin Brans tumbang, Lim. gak ada damage-nya sih, kurang banget tadi. Tapi jangan sampai mereka ngelihat Favian bisa ke arah bottom lane, itu bahaya banget loh. Iya. Mungkin informasinya juga tadi masih kurang, jadi dari Faviannya nggak mau langsung tabrak. Kondisinya dari Purple Lane juga habis. Dan tapi kredit untuk Hanavel ya, dia nggak jauh ketinggalan satu level aja loh, dengan 2 kali tumbang bahkan. Ya 2 kali tumbang, tapi masih bisa keep up dengan level dan bahkan masih bisa mengadu Battle Retribution. Tidak melupakan Lancelot selalu punya keuntungan loh dengan Tone Rose dan Retribution Barrel-nya. Ya ditambah lagi ini Hanavel, salah satu pemain assassin yang berani banget tapi terbukti. Walaupun banyak yang mengira assassin agak cukup overrated kali ini. Tapi nampaknya assassin masih menjadi penentu penting di depan sana. Aram menjadi pilihan utama, duel sangat dikeluarkan menuju ke arah seorang Flavi. Yang coba di-take down permasukan dari tim EVOS. Karena belakang free dan hilang berat. Tanpa dapat spasi, mereka memang mendapatkan sosok Aran, tapi Flavi menjadi point kill yang kedua. Double kill from Hanavel. Bakal coba dikejar, tapi shutdown yang on fire dari seorang Cloudcon membuat power of retribution dari Favian. Walaupun tidak terpakai, ini tidak ada gunanya untuk saat ini karena dia tumbang. Dan kemungkinan Turtle harus dilepas menjadi Lord. Masalahnya ya tadi terlalu banyak source-nya keluar untuk numbangin Flavi. Dan akhirnya ngebikin Favian jadi out of energy dan bisa di-punish. Ya, karena Favian juga nggak mentargetkan skill shot dia ke arah dari Flavi kan. Jadi mau nggak mau Flavinya juga masih bisa untuk bertahan hidup dengan jangkauan yang lama. Tapi Widdy, Duel second, fokus menjaga Sword Dreams, hilang dengan instan, akhirnya sangat force, tepat ketemu power retribution dari seorang Hanavel. Bisa menyelamatkan, tapi dari seorang Favian dia gagal untuk mengejar satu buah point kill terhadap seorang Hanavel. Tapi the best thing yang bisa dilakukan dan barter yang cukup mahal, malah aku bisa bilang cukup equal, yaitu Brans. Ya, tapi Lordnya langsung spawn loh ini. Lordnya Ya. langsung spawn dan itu bisa di-clear nanti ya. Ya, berarti Lord giveaway namanya untuk saat ini. War Axe. Favian memilih item survivability. Korex anti-kuiras biasanya. Ini biasanya sih pasti kayak gitu sih. Baru mungkin kalau butuh Athena Shield nanti di last item atau bahkan Rose Gold Meteor. Dan sekarang Hanavel dengan tadi Retribution yang didapatkan di Lord, ini setidaknya akan menjadi nafas baru bagi EVOS Glory karena mereka yang bakal lebih memiliki damage di late game nantinya. Oke. Iron Shiki sendirian nih, nggak boleh terlalu lama juga. Dan Awareness-nya aku suka sih. ini nggak bisa free sih Lordnya. Ini bakal di follow juga. Dan lumayan mungkin inner turret. Sama seperti Favian sepertinya. Itu sense-nya langsung dia rasakan kalau emang ada sesuatu di bottom lane, berarti top lane juga bakal terjadi sesuatu. Oke, menuju ke arah belakang. Hanavel menjadi pilihan utama, tapi Favian tahu ketika udah tidak ada lagi Tone Rose. Flavi menjadi target utama. Favian kehabisan energi karena tidak bisa berhasil mendapatkan apapun di depan sana. Dan targeting dari Favian harus sudah mulai reset kembali. Nampaknya menuju ke arah Brans ataupun ke arah Cloudcon. Ya sekalian clear juga sih tadi, sekalian mukul mundur. Tengahnya nggak hancur. Kali ini ya EVOS nggak bisa kuasain rivernya juga. Ya ini dia. Mid lane to red. Yang dimana sangat mahal harganya dan kayaknya mereka mau banget dapetin mid lane. Ya. Biar mereka dapetin kendali Untuk penuh atas Purple. river. Dia pengen banget purple-nya. Karena ketika outer mid lane-nya ini udah dihabisin dari tim Liquid.
power purple yang untuk dijaga para pasukan dari tim Liquid ini akan berkurang, Profesor. Ya, ditambah lagi Moskov ya, dia bisa main dari samping. Jadi itu yang akan mengancam tentunya untuk teman-teman dari tim Liquid ID. Ini mana mereka memang punya keuntungan di early game, tapi sekarang keadaan mulai perlahan menuju ke EVOS Glory. Aku sih bisa bilang kali ini targeting Favian kalau sekali lagi dia fokusnya menuju ke Flavi, habiskan energinya di dalam team fight yang besar seperti kayak Pit Lord nanti. Mungkin chance EVOS Glory untuk balikin keadaan besar sekali, Lim. Makanya ini udah ada damage loh dari Anavel. Tadi udah Blade of Despair dikit lagi jadi. Atau mungkin udah jadi sekarang. Karena memang Belum damage jadi. Lancelot pun itu yang nggak bisa dianggap remeh. Yes, Kiel, Iron Siki. Itu target yang bisa di-kill loh oleh Lancelot. Setuju, karena kita tahu sendiri dengan Phantom Execution dan tidak melupakan Warcry. Damage-nya meningkat lagi tuh. Apalagi dari pasifnya Lancelot, setiap kali dash akan menambahkan 7,5% lagi damage yang bisa diberikan Anavel. Hampir dapatkan level 15. Makin lebih percaya diri untuk mengadu Battle Retribution di area Lord. Yang tentunya akan menjadi sebuah kendala kalau ada pick off yang terjadi di top lane. Oke, tapi lihat ada pick off terjadi di depan sana. Memaksa menuju ke Rosson Brand, Split telah dikeluarkan. Coba dipaksa dan mundur ke belakang, hilang begitu saja. Fabian is coming. Rosson Brand menuju ke Rosson Dream. Flavi akan coba dilepaskan, dihindarkan begitu saja karena mereka kalau fokus ke arah Flavi lagi mereka akan mendapatkan kesalahan yang sangat betul sekali. Mereka lupakan Flavi, lihat mereka biarkan Flavi disengage karena Flavi tidak akan di follow up. Mereka punya vision kah di atas tadi? Atau memang predict move aja dengan konsil ya? Kalau Iya, predict move sih, karena kan tadi tempat show juga sebelumnya. Sempat show, sempat untuk lakuin clear ternyata di bagian top lane karena mereka kayaknya pede banget. Ketika emang Moskovnya nggak bakal join team fight, mereka predict gerakan tersebut agar Moskovnya pasti stay di lane jauh. Tapi nggak cuma Moskov, ternyata ada Dreams di sana. Idit yang ternyata ikut menjadi korban. Penunggang terbaru dari tim Liquid. Ternyata keagresifan mereka berhasil meredam EVOS untuk di menit yang ke-12, Lim. Wah ini 2000 gold loh, udah 3000 gold. Makan midnya hancur duluan, Rivernya sekarang dikuasai sama tim Liquid ID. Tapi jangan lupa untuk high ground defender, Moskov itu enak banget buat nge-clear loh. Apalagi Selama ada aman Zas. ya, selama Ada- aman. Ya, ada Zas juga kan jatuhnya di sini. Yang bakal menutup bagaimana jalan dari Aaron Shiki. Kecuali kalau memang nanti retribution dari Favian tertuju kepada Nightmare spawn-nya. Untuk bisa langsung dihancurkan. Karena kebetulan itu juga pakai Bloody Retribution. Sekarang dengan adanya Antiquitas makin lebih kuat lagi. Rose Gold Meteor item penutupnya Wah, dari respect Favian. banget dia. Respect magic dan physical di waktu yang bersamaan. No way. Kali ini para pasukan dari tim EVOS, mereka harus benar-benar berkumpul. Mereka harus tahu gimana caranya. Dari backline mereka nggak dimakan sembarangan. Dan dari tadi ketika Favian gagal untuk bermain di awal, Favian akhirnya menjadi senjata terakhir untuk para pasukan tim Liquid memaksa tim fight EVOS Glory, Lim. Oke. Dia keluarnya terakhir dia. Makanya nih, tapi pelan-pelan sih. Ini pelan-pelan tetap di-push juga. Bahkan gue worry banget sama Brand yang bisa jadi target. Tapi lihat di belakang sana, Anavel akan mendapatkan apapun dari depan sana, satu point kill. Memilih untuk mundur. What a play yang dilakukan Favian. Egonya tidak dipaksakan. Yeah. Karena dia dapetin satu turret udah cukup dengan Lord yang tidak enhance. Nggak ada ego play dari Wah, ego Favian. play-nya sih aku suka sekali di sana. Dia tahu dia langsung belok, dia masih punya energi yang cukup emang buat ngejar, tapi mendingan buat mundur. Ya itu dia, dia punya chance untuk tumbang. Anavel udah gak punya pancar tadi, Lim. Iya makanya Tapi kan. egonya berhasil dia tahan di sana. Ini jangan di sini. Oke, iya, Oke. iya, iya. Kita semua lihat kok. Mata Oke, kita oke. semua ke Favian kok. Tenang aja. Makanya aku bilang kan, Oh, what a play. Freestyle from Favian. Pemanasan terlebih dahulu. ya kan, itu bukan cuma sekedar lane of down sekarang. Ini taman ayunan buat Favian sebenarnya. Tapi kepedean yang kita sempat bilang tadi di awal sebelum game ini muncul, siapapun rookie yang naik ke atas MPL tanpa ada perasaan grogi, takut, tidak ada mental block, bisa dipastikan mereka akan bisa bersinar. Bukan gitu, Lim? Iya, seperti yang sudah-sudah. Bahkan seperti Anavel salah satunya. Anavel salah satunya, Dan betul. tidak melupakan bagaimana King Gugun yang King mendapatkan rookie juga, title rookie di season lalu. Berangkat dari tim Liquid ID. Sekarang Favian menunjukkan hal yang berbeda dan purple buff-nya nggak mau diambil buru-buru. Bisa. Karena mereka tahu, mereka nanti Lord fight-nya itu bakal lebih hektik dibandingkan dengan purple buff-nya diambil sekarang. Tapi nanti pas ada Lord, dia selesai durasi dari buff-nya. Sekarang, Profesor KB, kita lihat ini pasukan dari tim Liquid ini benar-benar mengerikan dan penetrasi ke arah backline targetingnya itu bagus banget. Kalkulasinya sih yang ngeri. Ya mungkin Kalkulasinya lihat deh dari tadi. Dia tahu perhitungannya, dia tahu ada purple buff. Nggak mau buru-buru untuk diambil. Dia tungguin Lord fight-nya. Lord enhance-nya hadir baru. Favian selesai Rose Gold Meteor, purple buff ready, fight. fine, itu dia dibuka sudah oleh seorang Harit. Sentry membuat para pasukan dari tim EVOS Glory kali ini akan coba masuk bebas karena Aran, Visioner dan juga Widhi udah terdeteksi.
Tapi yang bisa diberikan vision oleh para pasukan dari tim EVOS adalah gimana beras. Flavi akan coba dimakan. Tapi nampaknya di depan sana, para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka coba untuk diusir mundur. Tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka coba untuk nge-beat, memainkan seluruh source skill yang dimiliki dari tim EVOS Glory. Tapi Glory's Pathway ketika dibuka, tadinya mereka ada tim besar. Favian, target utama mereka menuju ke arah seorang Brass. Tapi Castle ke arah yang salah. Para pasukan dari tim Liquid harus mundur mendadak, tidak boleh terlalu terburu-buru. Flavi udah point kill yang sangat cukup bisa mereka dapatkan. Mereka tidak boleh memaksa lebih, karena Favian tadi Castle ke arah yang salah. Jadi cukup, dan Lord udah bisa menjadi pilihan utama mereka ketika udah ada tim fight 4 versus 5. Ketika EVOS memaksa melakukan kontes. Tapi itu banyak banget source-nya keluar loh. Kayak flickernya lihat. Cooldown semua flicker dari EVOS. Flavi udah hilang dari Immortal. Tadi perfect banget timing dari Aran. Gak buka Glorious Pathway-nya. Dan ditambah lagi dengan Lord yang hanya jadi umpan. Mirip banget sama game yang pertama. Tim Liquid ID memanfaatkan objektif bukan untuk diambil, tapi untuk umpan. Tapi Aran gak boleh lagi dia ngebuka. Dia butuh banget berbada dan Flat Armor ini dia Profesor. Ini yang udah kita sempat sounding. Dia udah lihat kan? Dia udah lihat kalau misalkan Branch-nya ini bakal menuju ke Wind of Nature. Jadi belum sempat untuk nge-build langsung ke arah dari Malefic Roar. Emang akan bisa menghindari physical damage, tapi tidak dengan bagaimana pantulan dari Blade Armor. Ya. Para pembuff sudah didapatkan kali ini. Dia akan coba untuk mendorong ke dalam 3 lane yang secara bersamaan. Membuat tim EVOS Glory mereka kesulitan untuk melakukan defensif karena high ground mid lane mereka bukan yang clear dengan sangat cepat. Yes, Kiel. Ini dia center yang paling mengerikan untuk para pasukan dari tim EVOS. Duel mereka menuju ke arah seorang Flavi. Targetnya masih sangat besar di belah sana. Tapi lihat Zoning terhadap Anafel. Dia hanya mencoba untuk menakuti. Bukan untuk mendapatkan point kill. Hanya menggeretak Anafel untuk tidak maju ke depan melakukan cover terhadap Flavi. Tapi Lordnya bisa di-clear nih. Dan berempat member dari EVOS mampukah mereka melakukan defense karena didobrak oleh tim Liquid. Didobrak habis Yes, Kiel. Mau dapetin 1 point kill. Siapapun yang akan coba di center sama dia. Tapi nampaknya top lane menjadi pilihan utama. Para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka kehilangan 1 member ini menentukan takdir mereka. Karena wave mendorong juga di arah bottom lane. Dan tim Liquid ngasih nafas EVOS. Ini sebuah pertanda, EVOS bisa balikin keadaan. Wah, atau jangan-jangan tim Liquid hanya memang membiarkan EVOS ngelakuin clear terlebih dahulu biar mereka keluar nantinya ke area Lord. Karena kebetulan kalau mereka mau setup, Widhi ready dengan flicker. Glorious Pathway, sedangkan Favian stand by di arah belakang sana, target utama menuju ke arah seorang Anafel. Yang gagal tapi nampaknya transfer buat Cahaya Immortality. Masih coba untuk bertahan, target utama Anafel. Damage terlalu tinggi dan hilang, itu saja instan menuju ke arah Anafel. Mereka tidak memiliki Anafel untuk kali ini. Itu unexpected moment dari Anafel karena dia nggak nyangka damage dari seorang Suchin dan juga Iron Shiki sebesar itu. Oh, selesai dengan Bloodwings juga. Shield effect dari Iron Shiki akan sangat-sangat masif. Dan itu dia pertanyaannya, apakah ini sengaja untuk tidak di-clear cepat? Iya. Atau tidak mendorong bersama dengan Lord? Karena memang tim Liquid ID memaksa EVOS Glory yang keluar dari kandang mereka. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, tapi temponya akan sedikit diturunin sepertinya. Kalau ngelihat dari zona yang dijaga sama tim Liquid ID, mereka mungkin nggak bisa main buru-buru juga. Karena ya balik lagi mereka harus respect dengan adanya ya gerakan-gerakan dari EVOS. Lagi Pemanasan. bermain dengan Cable. Seolah membuka kalau misalkan ayo keluar EVOS Glory. Tapi masuk sekali ke loh. area river. Dan itu kayak jadi daging gitu loh untuk sang karnivora. Tapi itu adalah jebakan sebenarnya. Iya, Satu kali tadi tim fight terjadi di sana. Abis itu EVOS tobat langsung gak mau lagi. Iya, nggak mau Jangan lagi. di situ, jangan di situ. Itu bahaya. Itu bukan jebakan Batman, jebakan kuda bro. Iya benar juga ya. Itu jebakan kuda yang sekarang kali ini tinggal pilih EVOS akan coba dihantam dengan Lord. Atau bahkan EVOS keluar dari kandangnya untuk melakukan gambling terhadap tim fight yang dimiliki dari tim Liquid. Udah, opsinya itu. Malefic dari Anafel. Apakah akan jadi jawaban juga karena lini depannya Aran itu strong banget. Dan ditambah lagi dengan adanya Lord Evolve. Lagi-lagi ini pertanyaan yang sama. Tim Liquid ID. Apakah akan menggunakan ini sebagai umpan? Atau mereka akan melepaskannya dan langsung tim fight? Oke, mereka akan coba tim fight di depan sana. Flavi jadi pilihan utama, damage langsung memecahkan Immortality. Flavi tanpa ada jawaban, hilang itu saja. Instant damage, ketika Sargent. Ketika adanya Aram menjadi bahan di block, Cloudco nowhere to run. Anafel mencoba untuk membalaskan semua damage yang diberikan, tapi lihat shieldnya. Berhasil datang, Brad is coming! Tapi nampaknya Brass ketika datang dan langsung mundur ke damage yang gak bisa dibendung. Berhasil mendapatkan Brass, dan hilang begitu saja. Tanpa ada Brass, tanpa ada jawaban. EVOS berada di ujung tanduk dari kekalahan mereka. Wow, kehilangan 2 member kali ini Sang Macan Putih harus bertahan dengan serangan dari 5 member tim Liquid ID, bahkan mereka mungkin bisa setup
Lord secara free. Ya, tapi jangan lupakan ada Annabelle dengan satu retribution. Kalau misalkan tepat, itu akan menjadi malapetaka. Tapi untungnya Annabelle memilih mundur. 3 melawan 5 bukan angka. Yang memungkinkan EVOS Glory mendapatkan Lord ini secara gratis. Tim Liquid ID lah yang mendapatkan Lord ini secara gratis. Aaron Shiki akan nge-lead Lordnya dari side lane. Dan tim Liquid ID tinggal menyelesaikan mid lane turret untuk bisa mendobrak 3 lini dari EVOS Glory. Oke, mampukah sang macan putih kali ini? Mereka sudah lengkap berlima. Tapi Lord yang sudah evolve, ini bukan Lord yang gampang untuk di-clear. High ground defender mereka memang masih ada Brans. Minim, tapi minim banget. Tapi minim. Yes, tapi minim banget. sekali. Ya untuk clear ya. Kalau kita ngomongin soal power dari clearnya. Karena Ini Lordnya udah kuat banget. Dan ingat ini evolve Lord. Selain minim, mereka nggak punya skill escape mechanism lihat flicker yang dimiliki dari sosok tim EVOS Glory. Mereka udah mengeluarkan flicker sebelumnya. Ya sisa Fluffy di sini. Sisa Fluffy yang mencoba untuk melakukan team fight dan bahkan initiate di depan sana. Langsung ada Close Petro yang melintang menuju ke seorang Fluffy. Target utama menuju ke belakang. Annabelle berhasil menghindari begitu saja. The Well Dragon yang on point. Membuat sosok dari seorang Widdy gagal untuk mendapatkan apapun. Ketika mereka memasang tim fight di depan sana. Mulai bermain dari seorang Aaron Shiki. Tapi Yeskel fokus ke pace-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Tapi Lord Russell diselesaikan. Tanpa ada jawaban dari tim Liquid untuk bisa mendapatkan sedikit pun menyongkel base yang dimiliki dari tim EVOS. masih bisa bertahan bahkan dari EVOS. Gempuran yang tidak henti-henti dari tim Liquid seakan tidak bisa menjebol, tidak bisa mendobrak pertahanan dari macan putih. Ya itu dia. Itu tadi semua berawal dari Tonrosnya Annabelle. Dia menghindari cutthroat. Ini digunakan penting oleh banget. Favian. Itu penting Itu banget. paling mahal Karena tuh. dia nggak langsung tumbang. Nggak langsung pecah immortality-nya juga. Dan sekarang Brans sudah memiliki Malefic Roar. 6 item lengkap. Ditambah dengan Wind of Nature dan juga Rose Gold Meteor. Oh. Ini akan membuat seharusnya Brans akan memiliki power spike di late game kali ini. Ini momennya Dan- untuk Moskov. Dan tim Liquid mereka memberikan lagi kembali nafas untuk tim EVOS bisa balikin keadaan. Kembali lagi targeting mereka sudah harus lupakan Annabelle. Sekalipun Annabelle punya power yang sangat kuat. Ini udah late game. Bukan Annabelle yang berjaya tapi Moskov Brans yang berjaya. Iya, Jangan Moskov. lupa ya, jangan lupa dengan EVOS yang dengan defensif mereka itu kuat banget. Bahkan di playoff kemarin defensif mereka lah yang bisa bawa mereka ke MSC. Iya, tapi lagi-lagi mereka stay di jungle. Yang tentunya ini membuat Magic Sentry akan menjadi sebuah keuntungan bagi EVOS Glory. Belum ada gerakan di mana bersembunyi di rumput sebelah kanan atau kiri. Sentry. Rumput Geek Farm. Dan ini dia Sentry. Sentry yang dibuka langsung Langsung mereka. kan ketahuan semuanya karena memang kebetulan mereka ada di area jungle. Bukan di area luar dari lane-nya. Sehingga ini yang akan mulai dipertanyakan. Tim Liquid ID mereka mau split push kah? Atau mau memanfaatkan Lord-nya kembali untuk menjadi bait seperti 2 Lord sebelumnya. Bahkan kayak gue ngerasa untuk split push ya dari tim Liquid ID, Brans ini bisa ngejawab loh. Favian versus Brans di lane jauh itu agak bahaya. Wah Favian udah kelar sih. Iya. Iya kan, Wind of Nature udah jadi, Rose Udah Gold udah kelar. jadi. Malefic juga udah jadi. Kayak defensifnya dari Brans ini lebih oke gitu loh daripada ya serangannya Annabelle dari Favian. Bukan lifestyle tapi lifestyle-nya juga tinggi kan. Wah mahal tuh. Nggak masalah ya. Mahal. Oke, lifestyle-nya juga cukup tinggi harusnya. Dan Aran masih menjadi body block dan sekalipun Aran yang akan coba digoncengin oleh seorang Fluff ini ya bukan menjadi sebuah jawaban. Ya. Arahnya Untuk Vengeance sih soalnya. Jadi ketika Vengeance dan Glorious Pathway-nya barengan dibukanya itu bakal chaotic banget untuk EVOS Glory ketika mereka ternyata mau ngeganyang Arannya. Oke. Kayak Aran bukan target yang tepat, mereka harus langsung engage ke belakang. Dan Oracle, Aaron Shiki, dia tahu kalau misalkan shield adalah jawabannya. Ditambah lagi dengan adanya Blood Wings. Lihat shieldnya, itu belum sama Chrono Dash. Hati-hati loh, di menit segini Lord gak bisa di all in yang gimana-gimana gitu. Iya. Gak bisa cepat banget. Apalagi tumbang itu udah lama banget dan Fluffy. Oke, Fluffy yang akan coba memaksa tim fight di depan sana mencoba untuk menunggangi seorang Yaskiel. Tapi nampaknya dipaksa, ditarik, dijauhkan. Tim fight yang berpisah. Walaupun Pras akan coba datang, ini akan cukup berbahaya untuk seorang Pras di depan sana. Dan Pras is coming. Aran, tapi lihat. Iron Shiki fokus ke arah belakang dan Dream Silo begitu saja. Permasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan Iron Shiki tapi with our crown. Time for Demo this time. Aran dan kawan-kawan. Di arah bottom lane. Permasukan dari tim Liquid. Mencoba untuk melakukan in-game. Dan Fluffy tertinggal seorang diri. Wah. Tak ada yang bisa menyelamatkan. Beat is coming. Lihat. Ketika beatnya dibuka, beatnya datang, dimakan EVOS, ternyata daging yang enak dimakan sang macan itu beracun, Prof. Wow, Carnivora yang terjebak sepertinya dengan daging yang begitu mematikan dari tim Liquid ID. Aaron Shiki nge-buying time, beli Immortal, beli Winter.
Dan bahkan Another kali ini Annabelle! Annabelle kali ini gagal untuk bertahan karena terlalu banyak soft kill yang keluar dan hilang. Ini bencana. EVOS kehilangan power of retribution. Brans berada di depan sana, tapi Brans kalau masuk kembali saja. Brans harus hilang dan Brans gak boleh hilang karena dia satu-satunya yang bisa nge-deliver damage Profesor dan Lim. Oh, sisa 2. Lihat, sisa 2. Fabian is coming. The power of retribution akan dibuka oleh seorang Fabian ketika nanti saat waktunya sudah tepat. Dan Fabian kali ini akan coba masuk kembali. Menuju ke arah belakang. Arannya tumbang. Dan retribution is on point dari Fabian. Wow, Khabib Brans lihat menempel Yeskiel. Oke, maka coba dipaksa. Widhi di depan sana, Brans gagal didapatkan. Shutdown pun terjadi. Tanpa ada following damage. Widhi duel Dragon yang on point. Tapi lihat, kali ini para pasukan dari tim EVOS, mereka mencoba untuk mendapatkan satu Brans. Freestyle udah bukan jawaban sih tadi harusnya. Itu kayaknya miscalculation juga karena dia tahu bahwa Brans masih ada immortality. Dan sekarang keadaan berbalik, Lordnya ditahan di area mid lane. Dan ini bisa menjadi momentum untuk teman-teman dari EVOS Glory. Iya, dia bisa balikin keadaan. Tapi respawn time-nya masih lumayan lama loh ini, 30 second untuk yang paling cepat. Ya. Dari Aran ini mid-nya mungkin bisa didorong dan bisa jadi masalah yang cukup serius untuk Ya. tim Liquid. Mereka, aku udah bilang, mereka terlalu banyak memberikan nafas untuk EVOS. EVOS memang dari tadi sulit banget untuk bernafas, sulit untuk bangkit. Tapi targeting mereka ketika udah mulai lupa arah targetnya kemana, mereka bahkan membuat EVOS bangkit sang macan. Sekali ini taringnya udah mulai tajam dan Brans berada di garis depan dengan immortality yang dimiliki. Wow, secepat itu mereka membalikkan keadaan. Mereka masih memaksa karena Widhi masih lama untuk kembali lagi ke Line of Dawn. Yes, tapi cukup Aman, sampai aman, di depan. aman. Tapi cukup sampai di depan situ karena pasukan dari tim Liquid sudah kembali lagi ke Line of Dawn. Dan kembali lagi Profesor dan juga Lim Kocul. Kalau mereka masih coba untuk tidak menargetkan target yang penting, kalau mereka coba untuk memakan Flavi ataupun Annabelle sebagai ujung tombak target mereka, mungkin jawaban untuk bisa comeback ini sudah ada di depan mata untuk EVOS. Makanya tadi Annabelle berani banget sih, dia ngebuka sendirian, dia ngebeli waktu, ngasih vision untuk teman-temannya. Tapi Cloud Kun sih. Yes, Itu gara-gara Cloud Kun semuanya bisa terjadi. Cloud Kun di samping dari Lordnya. Seolah-olah menjadi penjaga Gak boleh dari ada yang Lord menyentuh. tersebut. Yes. Dan ketika Aran tumbang itu akan menjadi cerita yang berbeda. Widhi juga tadi sempat mengeluarkan flickernya. Jadi ada sedikit miss yang terjadi dari Yeskiel dan juga Widhi. Sehingga Bransnya masih mampu untuk survive sendirian tadi. Di bagian top lane. Kembali lagi Brans menjadi tulang punggung keluarga EVOS Glory. Brans ini adalah satu-satunya taring tertajam yang bisa menggigit tim Liquid. Satu-satunya. Kalau Brans juga, bahkan ya, kalau misalnya Brans ditukar satu aja dengan 2 poin kill, mungkin Aran ataupun Widhi itu bisa dari tim EVOS sih. Pelan-pelan didorong dari kiri kanannya. Karena damage-nya bukan cuma dari Brand sebenarnya, ada Cloud juga. Yang dari tadi sebenarnya diam-diam dia ngasih Dominator pas banget timingnya loh. Dia nge-zoning bro. Iya kan, mirip seperti game sebelumnya di mana Harit kena lagi damage dari Dominator. Dan ya, flicker dari Dream ini mungkin bisa menjadi satu-satunya inisiator yang harus diwaspadai juga oleh tim Liquid. Selama masih ada flicker, berarti pressure-nya masih dipegang EVOS. Kayak Winter Crown lagi dari Yeskiel. Padahal tadi dia menurutku ya, itemnya udah tepat loh. Ketika dia memilih Wishing Lantern. Karena dia tahu sebenarnya hampir keseluruhan member dari EVOS Glory ini adalah hero-hero dengan HP pool yang sangat tebal sekali. Dan dia bisa memanfaatkan untuk Wishing Lantern tersebut ketika ingin dia bawakan, apalagi berhadapan sama Glue dan Edith. Tapi mental EVOS Glory emang tidak bisa dipungkiri. Mental yang sangat kuat sih dia. Mental yang udah jadi sih emang beda ya. Lihat, gak peduli mau kehilangan berapapun, 22 kill berbanding 7, gak ada urusan, gak ada masalah. Ganyang is ganyang. Ya kan, bahkan kayak dia pede banget loh, nggak ada best turret atau apapun, aman aja. 4 lawan 5 siap. Gak ada urusan. Iya, bahkan kayak tadi 2 lawan 5 bos, bukan 4 lawan 5 lagi. Iya. Itu bareng sama Lord boleh dihitung 3 sebenarnya. Jadi ya lagi-lagi Cloud Kun yang memaksimalkan momentum tersebut. Tapi mereka perlu momentum itu lagi. Nggak bisa dilepasin momentumnya. Karena tim Liquid ID masih memberikan pressure juga di bagian top lane. Wave minion akan selalu berjalan. Gimana kalau skenario diganti, Be? Oke, gimana? 3-2 ambil Fanny Chow-nya split push. Fanny dan Chow-nya split push. Tapi
Apakah itu tidak terlalu beresiko karena ada Immortal rata-rata Fluffy lagi yang target? Fluffy yang ditarget para pasukan dari tim EVOS. Gak Ya, bisa. Duel Dragon mengarahkan yang salah. Widi flicker power defensive. Tapi zoning out terjadi. Iron Seeker sudah ke belakang. Damage dan serang. Anafel terlalu besar. Anafel akan coba dipaksa oleh seorang Yeskiel. Di depan sana damage terlalu besar. Tapi Anafel karena jalan untuk pulang. Dia akan kembali. Immortal tidak pecah. Dan Fabian kali ini is coming. Tidak memegar serang Anafel. Nampaknya Anafel still survive in the bottom lane. Wow, keunggulan jumlah kali ini dipegang oleh EVOS Glory. Mereka masih berlima 50 second. Untuk respawn time Aaron Siki membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi jangan lupakan, top lane ini terus di pressure sama Fabian. Wow, ini momentum buat EVOS Glory. Mereka udah unggul secara gold. Yes. Dan juga momentum hero late game Blade of Despair, Fabian. Sepertinya membutuhkan damage yang lebih banyak lagi. Dan setelah menyelesaikan ini Brans. Oke, target utama tapi nampaknya Fabian gak boleh tumbang. Kegeseran hampir saja. So close. Hampir saja. Tapi Widi udah standby di sana Profesor ternyata. Untuk memberikan cover tapi Anafel tidak akan membiarkan waktu yang terbuang sia-sia. Fokus menuju ke Lord di arah bottom lane. Tapi terlalu sakit. Anafel harus respect dengan damage yang diberikan. Mencoba untuk menunggangi seorang Yeskiel bukan menjadi sebuah jawaban. Karena Fabian target utamanya menuju ke arah seorang Brans. Tertangkap Fabian. Jatuh. The power of retribution. Fabian terlalu greedy. Memaksa mendapatkan point kill hingga EVOS mendapatkan Lordnya. Oh my god, bahkan sang macan putih kali ini memegang momentumnya. 60 second yang dibutuhkan oleh Fabian. Dengan bermodalkan Lord yang sudah evolve. Bahkan sang macan putih siap mendobrak pertahanan dari Liquid. Seven Deadly Sin yang mengerikan, greedy. Dilakukan oleh Fabian di area mid lane. Movement yang membuat dia memang unggul di early game tapi tidak untuk late gamenya. Moskov dari Brans sekarang pegang kendali dan Lord evolve. Ini akan menjadi daya dobrak bagi sang macan putih. Inilah MPL, ketika game pertama kamu menang, mental kamu naik. Ternyata di game kedua melakukan kesalahan, mental kamu hancur dengan sendirinya. Roller coaster terjadi di game kedua kali ini. 20 second lagi untuk Fabian. Bahkan Fabian ketika spawn pun dia nggak punya purple buff. Tapi kalau dia bisa bermainkan dengan metode karet, itu bisa menjadi sebuah jawaban. Tapi di arah top lane, Bestron menjadi pilihan utama oleh para pasukan dari tim EVOS. Karena mereka mendorong secara 3 lane yang berbeda. Dengan Brans yang free hit dari belakang tidak ada jawaban. Para pasukan dari tim Liquid, mereka akan coba fokus ke arah Brans. Zaman force telah dikeluarkan, target menuju ke arah belakang. Winnie damage-nya duel, dia gagal. Karena para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil memberikan duel damage dengan maksimal. Dan akhirnya Fabian is coming. Kasar telah dikeluarkan, fokus ke arah Brans. Ironski hilang. Belum dimasuk.